Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita datang kepadanya. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-38 hingga ayatnya yang ke-41. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ada satu istilah yang mungkin kita juga pernah dengar begitu ya. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ini adalah sebuah gambaran di dalam kehidupan kita yang seringkali sadar, tidak sadar, pernah kita alami. Ketika ada orang senang, nggak semua orang bisa ikut senang. Kadang mereka merasa sedih. Tetapi pada saat orang sedih, dia bisa merasakan kesenangan itu. Nah Bapak Ibu Saudara, hal ini sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Contoh saja ketika Yohanes melihat ada seseorang bisa mengusir setan menggunakan nama Yesus. Dia merasa tidak berterima, dia merasa kenapa hal ini bisa terjadi. Sehingga dia berkata, kami cegah orang itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara hal ini bisa terjadi? Ya memang tidak bisa dipungkiri kalau kita memperhatikan di teks-teks sebelumnya atau perikop-perikop sebelumnya, mereka lebih membicarakan tentang keegoisan di dalam dirinya. Mereka berbicara tentang siapa yang terbesar. Mereka juga pernah ada di antara para murid melakukan pengusiran setan tetapi tidak berhasil. Nah tentunya hal ini menjadi sebuah sikap hati yang akhirnya kurang baik. Ada istilah kalau kita boleh belajar itu yaitu iri hati. Apa sih iri hati? Dalam bahasa Inggris sering disebut juga itu dengki atau hasad. Merupakan emosi yang timbul ketika seseorang tidak memiliki keunggulan baik prestasi atau kekuasaan atau lainnya. Bahkan menginginkan yang tidak dimilikinya itu atau mengharapkan orang lain yang memilikinya kehilangan. Ngeri ya Bapak Ibu bahaya daripada iri hati. Sangat mungkin terjadi murid Tuhan Yesus pada saat itu iri. Kenapa? Di luar ada yang bisa melakukan pengusiran. Bahkan mereka yang di dalam pernah tidak berhasil. Hati-hati dengan iri hati. Dengan iri hati kita bisa merusak segalanya. Misalnya di dalam kehidupan melayani, ketika orang lain lebih baik dari kita, apa sikap kita? Apakah kita menjadi cemburu? Menjadi merasa kalah saing, menjadi merasa bahwa ini nggak bisa dibiarkan. Bapak Ibu Saudara, kita harus berhati-hati dengan hati yang iri. Hati yang iri itu berdampak luas.
bisa mencelakakan diri sendiri, tetapi juga bisa mencelakakan orang lain. Yang tentunya hal ini harus kita jaga. Adakah di antara kita yang hari ini merasa iri ketika orang lain mungkin lebih kaya, mungkin orang lain lebih sukses, mungkin orang lain lebih baik hidupnya, mungkin temannya lebih banyak, mungkin hal-hal yang melebihi dari apa yang kita miliki hari ini, baik pertemanan, kekayaan, jabatan, atau apapun itu. Saudara, kalau kita sudah sampai di iri hati, hati-hati. Karena orang iri bisa dengki dan terus akan berkelanjutan membuat kita bisa jatuh di dalam dosa. Kata Tuhan menarik ya, ketika ada di antara yang bisa menyembuhkan. Yesus menyampaikan bahwa kalau mereka ada di pihak kita, jangan kamu cegah. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Harusnya ini menjadi sikap kita. Harusnya kita senang dong kalau orang lebih baik dari kita, lebih berhasil, lebih sukses, lebih mapan, lebih pintar. Kita bisa belajar dari mereka. Kita bisa melihat tips yang mereka kerjakan, lakukan. Jangan karena orang lain berhasil, orang lain lebih baik, kita merusak keberhasilannya. Kita menceritakan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar, supaya kita kelihatan menjadi benar. Nggak masalah orang lain lebih sukses dari kita. Harusnya kita bersyukur. Kita pun turut bersukacita di dalamnya. Sesungguhnya barang siapa memberi aku minum air secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Bapak Ibu Saudara, jalanin aja apa yang menjadi bagian kita. Kerjakan ya. Sehingga apa yang kita kerjakan nggak ada kok yang sia-sia di hadapan Tuhan. Sekecil apapun itu, bahkan dikatakan saat orang memberikan segelas air minum saja Tuhan perhitungkan. Ya, apalagi hal-hal yang lain. Kadang kita itu selalu ingin nampak kelihatannya, nampak wah, nampak hebat ya, nampak hal-hal yang lainnya. Hati-hati ketika hal-hal demikian bisa menjatuhkan kita. Ingat ya, nyamuk mati karena tepuk tangan. Hati-hati ya. Jangan pujian orang, keberhasilan orang membuat kita jadi iri, kemudian kita membenci ya. Atau sebaliknya, ketika kita ada di posisi itu jadi lupa diri. Nah, kita harus tetap waspada. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar mengakui, menerima. Kalau memang orang lain lebih baik, lebih berhasil, lebih hebat, ya nggak apa-apa. Ada anugerah berkat Tuhan tersendiri. Apa yang ada pada kita hari ini, mari kita syukuri. Ya. Mungkin apa yang ada pada kita pun diharapkan, diinginkan oleh orang lain. Ya, ada istilah Jawa itu wang sinawang. Ya, semua cara pandang ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Orang bisa sukses, orang bisa berhasil, tentunya ada banyak harga yang harus dia bayar. Dan ini yang harga yang harus kita bayar hari ini. Mari kita belajar dari kehidupan para murid. Jangan sampai iri hati ya. Mari kita jaga hati kita supaya kita tetap boleh memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sadar kadang rasa iri hati itu bisa muncul di dalam hati kami. Ketika orang lain lebih hebat, orang lain lebih berhasil, orang lain lebih sukses, orang lain lebih dan lebih lagi yang lainnya. Oh Tuhan, ampuni kami. Jaga hati kami. Biarlah hati kami tetap melihat bahwa setiap orang juga diberkati Tuhan. Setiap orang juga bisa dipakai oleh Tuhan. Dan kalau Engkau memakai kami hari ini, tolong kami bisa mengerjakannya dengan maksimal. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk para hamba Tuhan, para aktivis yang melayani. Tuhan tetap menjaga hati kami, sehingga kami boleh tetap melayani Engkau dengan baik dan mengerjakan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, tidak mencari untuk nilai diri, kepentingan diri, dan kiranya semuanya adalah hormat kemuliaan bagi nama Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu. Terima kasih, berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menolong kita untuk kita boleh menjaga hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.